Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai fluidodinamik tentang tabung berlubang. Soal yang pertama, tangki air dengan lubang kebocoran diperlihatkan gambar berikut. Ini gambarnya, jarak lubang ke tanah adalah 10 meter dan jarak lubang ke permukaan air adalah 3,2 meter. Tentukan A. Kecepatan keluarnya air, B. Jarak mendatar terjauh yang dicapai air, C. Waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah. Dalam soal ini yang diketahuinya adalah jarak lubang ke tanah adalah 10 meter. Jadi jarak lubang ini ke tanah, yaitu di sini adalah H besar. Jadi H besar ini sama dengan H2 sama dengan 10 meter. Kemudian jarak lubang ke permukaan air adalah 3,2 meter. Jadi ke permukaan air ini di atas, yaitu di sini H kecil sama dengan H1 sama dengan 3,2 meter. Yang ditanyakan adalah A. Kecepatan keluarnya air, yaitu V sama dengan berapa. Kemudian yang B. Jarak mendatar yang dicapai air, yaitu X sama dengan berapa. Dan yang C adalah waktu yang diperlukan, yaitu T sama dengan berapa. Kita jawab satu persatu. Di sini kita jawab yang A terlebih dahulu, yaitu kecepatannya atau V sama dengan rumus V ini, yaitu rumusnya sama dengan akar dari 2GH1. Jadi ini rumus V atau kecepatan dalam kebocoran lubang ini, yaitu sama dengan akar dari 2 dikali dengan G-nya ini adalah percepatan gravitasi, di sini besarnya adalah 10, kemudian dikali dengan H1, H1-nya adalah ini 3,2. Jadi hasilnya sama dengan akar dari 2 kali 10 adalah 20, 20 dikali 3,2 adalah 64. Jadi akar 64 adalah 8, jadi 8 meter per second. Jadi ini jawaban yang A. Kemudian kita jawab yang B. Yang B ini adalah jarak mendatarnya, yaitu X. X ini rumusnya sama dengan 2 akar H1 dikali H2. Jadi ini rumus X atau rumus jarak mendatar dari kebocoran air ini, yaitu sama dengan 2 dikali dengan akar H1-nya adalah ini 3,2. Jadi 3,2 dikali dengan H2-nya adalah 10. Jadi ini 10. Maka di sini sama dengan 2 dikali dengan 3,2 dikali 10 adalah 32. Jadi akar 32. Maka di sini 2 dikali akar 32 ini adalah akar 16 dikali dengan akar 2. Jadi 2 dikali dengan akar 16 adalah 4 dikali dengan akar 2. Jadi X-nya adalah 2 kali 4 adalah 8. Jadi 8 akar 2 meter. Jadi ini jawaban B-nya 8 akar 2 meter. Kemudian di sini kita jawab yang C. Yang C ini adalah waktu. Waktu ini bisa dicari dengan menggunakan rumus GLB atau gerak lurus beraturan. Jadi dari rumus V sama dengan S per T. Di sini S-nya adalah X, jadi ini X. Berarti kita cari T-nya, berarti T sama dengan X dibagi dengan V. Jadi X-nya di sini adalah 8 akar 2 per V-nya adalah 8. Jadi ini 8. Hasilnya adalah 8 akar 2 dibagi 8 adalah akar 2. Jadi akar 2 second. Jadi ini waktunya. Jadi waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah adalah akar 2 second. Ini jawaban untuk soal ini. Kemudian soal berikutnya. Sebuah bak penampungan berisi air dan pada dinding terdapat lubang. Lihat gambar. Jadi ini gambarnya. Ini lubangnya. Kelajuan air saat keluar dari lubang tersebut adalah G sama dengan 10 meter second pangkat min 2. Jadi di sini yang diketahuinya adalah ini ketinggian totalnya. Jadi H totalnya sama dengan 1,5 meter. Kemudian ini ketinggian kebocorannya atau di sini adalah H2-nya sama dengan 25 cm. Ini bisa diubah ke meter, jadi sama dengan ini dibagi 100, jadi 0,25 meter.
Yang ditanyakan adalah kelajuan airnya, yaitu V sama dengan berapa. Jadi, untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus V dalam kebocoran tangki ini, yaitu V sama dengan akar dari 2GH1. Sini kita cari H1-nya, atau H1 ini adalah dari atas kebocoran ini H1-nya, kemudian dari bawah ini adalah H2-nya. Jadi rumus H1 ini bisa diambil dari rumus H totalnya, jadi H total ini sama dengan H1 ditambah dengan H2. Jadi H1 sama dengan H total dikurangi dengan H2. Jadi sama dengan H totalnya 1,5 dikurangi dengan H2-nya ini 0,25. Maka H1-nya sama dengan 1,5 dikurangi dengan 0,25 adalah 1,25 meter. Jadi ini H1-nya, kita masukkan ke sini. Jadi V sama dengan akar dari 2 dikali dengan G-nya adalah 10, kemudian dikali dengan H1-nya adalah 1,25. Jadi hasilnya sama dengan 2 kali 10 adalah 20 dikali dengan 1,25. Hasilnya sama dengan akar dari 25. Akar dari 25 adalah sama dengan 5. Jadi 5 meter per second. Jadi ini nilai kecepatannya, yaitu 5 meter per second. Kemudian soal berikutnya, sebuah tabung berisi penuh zat cair pada dinding sejauh 20 cm dari permukaan atas terdapat lubang kecil atau jauh lebih kecil dari penampang tabung, sehingga zat cair memancar. Terlihat seperti gambar. Ini gambarnya. Berapakah besar kecepatan pancaran air dari lubang kecil? Jadi di sini yang diketahuinya adalah H1-nya sama dengan 20 cm. Ini bisa diubah ke meter, jadi dibagi 100 sama dengan 0,2 meter. Ini yang diketahuinya. Yang ditanyakan adalah kecepatan pancaran air, yaitu V sama dengan berapa. Jadi ini bisa langsung dikerjakan. Yang ditanyakan adalah ini kecepatan airnya, yaitu di sini V. Jadi menggunakan rumus V sama dengan akar dari 2GH1. Jadi sama dengan akar dari 2 dikali dengan 10 dikali dengan H1-nya adalah ini 0,2. Jadi sama dengan akar dari 2 dikali 10, 20. 20 dikali 0,2 adalah 4. Jadi akar dari 4 sama dengan 2 meter per second. Jadi ini jawabannya. Kecepatannya adalah 2 meter per second. Kemudian soal berikutnya, perhatikan gambar. Ini gambarnya. Sebuah tangki air, pada bagian bawahnya terdapat lubang sehingga air memancar keluar membentuk sudut 60 derajat seperti pada gambar. Jika jarak pancarnya 80 akar 3 cm, berapakah tinggi air H? Jadi yang ditanyakan adalah ini H-nya. Di sini yang diketahuinya adalah sudutnya, yaitu θ-nya sama dengan 60 derajat. Kemudian jarak pancarnya, berarti jarak pancarnya ini yaitu di sini. Di sini adalah X-nya. Jadi X sama dengan 80 akar 3 cm. Di sini bisa diubah ke meter, jadi dibagi dengan 100, jadi sama dengan 0,8 akar 3 meter. Ini nilai S-nya. Yang ditanyakan adalah ketinggiannya, tinggi air dari permukaan ini, yaitu H sama dengan berapa. Di sini karena gerak airnya ini membentuk lintasan parabola, maka bisa dikatakan ini geraknya adalah gerak parabola. Jadi di sini kita cari nilai kecepatannya dengan menggunakan rumus gerak parabola dari jarak mendatarnya ini atau jarak maksimumnya ini yaitu X. Jadi X sama dengan V kuadrat. Jadi ini V kuadrat ini adalah kecepatan awalnya dikali dengan 2 sin theta. Theta-nya adalah 60, jadi 2 sin 60 kali cos theta-nya adalah 60 derajat per G. Jadi ini rumus X-nya, jadi V kuadrat sama dengan 2 sin 60 cos 60 derajat per G. Ini rumus jarak mendatar maksimum. Jadi di sini kita masukkan angkanya, X-nya adalah ini, 0,8 akar 3 sama dengan
Yang dicari adalah V-nya, jadi V kuadrat dikali dengan 2 sin 60 adalah setengah akar 3, dikali dengan cos 60 adalah setengah, per G-nya adalah 10. Jadi 10-nya dipindahkan ke sini, jadi 0,8 kali 10 adalah 8. Jadi di sini 8 akar 3 sama dengan, di sini 2-nya habis, jadi ini setengah akar 3, jadi setengah akar 3 V kuadrat. Jadi di sini akar 3-nya bisa dicoret, kemudian 2-nya bisa dipindahkan ke sini. Jadi V kuadrat sama dengan 2 dikali 8 adalah 16. Jadi V sama dengan akar dari 16. Akar dari 16 adalah 4. Jadi 4 meter per second. Jadi ini kecepatannya. Jadi kecepatan keluarnya air ini adalah 4 meter per second. Maka untuk mencari ketinggian air ini, kita menggunakan rumus kecepatan, yaitu V sama dengan akar dari 2GH. Jadi H-nya ini adalah H1. H1-nya berarti di sini sama dengan H, karena letak kebocoran air ini adalah H. Jadi V-nya di sini adalah 4, sama dengan akar dari 2 dikali 10 dikali dengan H. H1-nya adalah H. Maka di sini untuk menghilangkan akar adalah dikuadratkan. Jadi 4 kuadrat sama dengan, ini hilang akarnya, jadi di sini 20H. Jadi 20H sama dengan 4 kuadrat adalah 16. Jadi H sama dengan 16 dibagi dengan 20. 16 dibagi 20 sama dengan 0,8 meter. Jadi H-nya adalah 0,8 meter. Atau di sini sama dengan, dijadikan cm berarti dikali 100, jadi 80 cm. Jadi ini ketinggian airnya dari permukaannya. Demikian pembahasan mengenai tabung berlubang.